Ya pemirsa, penyelidikan kasus korupsi BTS 4G masih terus berkembang. Kejaksaan Agung memastikan akan ada tersangka baru dalam kasus yang melibatkan Kementerian Informasi dan Komunikasi Republik Indonesia. Sementara sejumlah pihak mendesak sang menteri terkait, Menkominfo, Johnny G. Plate, untuk diperiksa Kejaksaan Agung. Nah, pertanyaannya pemirsa, siapakah target Kejaksaan Agung selanjutnya? Kita akan membahasnya bersama dengan Boyamin Saiman selaku Koordinator Maki dan Prof. Henry Subiarto selaku staf ahli Menkominfo 2007-2022. Dan sebelumnya kami juga sudah mencoba untuk menghubungi pihak Kejaksaan Agung, tapi memang sampai dengan saat ini atau malam hari ini dari Kejaksaan Agung menyatakan belum ada yang bisa bergabung dalam dialog kita pada malam hari ini. Saya sapa terlebih dahulu Bapak-Bapak yang sudah hadir. Bang Boyamin, Pak Prof. Henry. Ya, Pak Fani. Baik, selamat malam Bapak-Bapak, semuanya sehat ya? Alhamdulillah sehat. Baik, sebelum kita mulai dialognya, Bang Boyamin dan juga Prof. Henry, saya mau kembali disclaimer kalau misalnya Bang Boyamin ingin menanggapi Prof. Henry dan sebaliknya Prof. Henry ingin menanggapi pernyataan dari Bang Boyamin, monggo silakan, tidak perlu menunggu komando dari saya, langsung saja bisa saling menanggapi satu sama lainnya seperti itu ya. Baik, saya ke Bang Boyamin. Bang Boyamin, Kejagung sudah menyatakan bahwa ada kemungkinan penambahan baru tersangka. Kaget nggak Bang Boyamin? Oh enggak lah, masa dalam sistem korupsi itu kan pasti melibatkan banyak pihak kan gitu kan, baik pengusaha ataupun penguasanya gitu. Nah level itu juga tidak mungkin, apalagi ini bicara pengadaan hanya oleh satu orang, dua orang, itu nggak mungkin. Kalau bicara ini pasal 55 turut serta, maka pernah kan kejadian dulu Kejaksaan Tinggi DKI itu office boy aja bisa jadi tersangka. Nah artinya siapapun yang berkaitan itu dan kemudian tidak mencegah itu bisa jadi tersangka. Apalagi kalau turut sertanya itu adalah bagian dari proses. Nah, termasuk juga tidak mencegah itu tidak melaporkan dugaan kong kali kong sehingga menyebabkan tidak pidana korupsi sebuah perkara. Itu secara umum aja begitu. Jadi kalau ditanya ini apalagi kemudian proyek yang besar dan melibatkan pada posisi ini IT gitu ya pasti banyak melibatkan banyak orang itu. Kalau bicara kaget itu tidak akan kaget. Dan saya itu kan posisinya buaya yang sabar kan itu kan, memantau, mengamati, sampai posisi pernah menonton ke pengadilan untuk memastikan ada nggak yang terlibat gitu atau diduga terlibat yang kemudian belum diproses gitu. Bahkan kadang-kadang hakim aja jengkel. Kemarin di kasus Unila Lampung itu sampai hakim mengatakan untung kalian belum jadi tersangka ini, padahal kalian itu pemberi gitu. Nah itu ungkapan-ungkapan hakim aja pernah begitu. Nah tugas saya memantau terus gitu. Nanti kalau ada yang layak jadi tersangka tapi tidak jadikan tersangka atau tidak dikembangkan ke pencucian uang misalnya gitu TPPU dari hasil dugaan korupsi, maka nanti tugas saya adalah mengajukan gugatan pra peradilan melawan Kejaksaan Agung karena tidak melakukan proses pengembangan tadi, baik dari tindak pidana pencucian uang maupun pihak-pihak yang diduga terkait maupun terlibat gitu. Karena nanti akan muncul kok itu di dalam berkas perkara, di dalam dakwaan itu didakwa bersama-sama siapa gitu. Nah, seperti kasus Senturi itu kan sampai masih menyisakan banyak, dan sampai akhirnya saya gugat KPK sampai 6 kali akhirnya menang itu dikabulkan bahwa KPK memerintahkan tersangka ini KPK diperintahkan oleh hakim untuk menetapkan tersangka ini dan itu kan pernah punya pengalaman itu. Jadi ya saya masuk soal kasus ini juga ya. Iya, nanti itu pun juga saya sudah mengikuti kasus ini juga gitu. Jadi dan beberapa hal saya tahu gitu. Bahkan proses tender pun ternyata didalami oleh Kejaksaan Agung. Ini saya memberikan apresiasi dan atas prestasi Kejaksaan Agung yang sudah mau mendalami tentang proses tender yang diduga, diatur, diarahkan sehingga menjadikan sudah disetting sejak awal nanti yang akan menang itu diduga sudah diatur sejak awal sehingga harga yang terbentuk menjadi mahal. Tapi karena ini sudah seakan-akan sesuatu yang diduga itu ada proses yang demikian rupa tadi, maka di dalam pelaksanaan pun jadi amburadul biasanya. Bang Boyamin, itu tadi sudah disampaikan gitu. Nah, Bang Boyamin, kalau begitu saya harus tanya, seberapa yakin Anda dari pihak Kemenkominfo atau langsung saja saya tembak karena memang saat ini ada kemungkinan bahwa beliau diperiksa, Menkominfo terlibat dalam kasus ini?
Enggak bisa lah kalau aku mengatakan. Ya tapi apapun gitu, sewajarnya dimintai keterangan sebagai saksi gitu. Karena apapun, meskipun ini bakti, ini seakan-akan sebuah badan yang independen begitu di Kominfo, tapi apapun kan di bawah naungan Kominfo. Bisa aja kan gitu pada posisi itu dimintai keterangan bagaimana pembentukan bakti, penunjukan direktur utamanya itu apakah nanti ternyata itu ada dugaan-dugaan misalnya temannya atau siapa. Kerabatnya. Kan ya gitu bisa jadi begitu gitu loh kan. Baik, ya, Bang Boyamin. Kalau dari sisi dalih bisa semua berdalih untuk menghilangkan jejak gitu. Tapi bahwa ini kan proses-proses ini kan tidak berdiri sendiri gitu. Itu aja yang perlu didalami, digali oleh Kejaksaan Agung. Dan sudah sewajarnya kalau kemudian Pak Menteri pun malah bahkan gitu kan sebagai bentuk tanggung jawab pimpinan malah meminta untuk memberikan keterangan gitu. Baik. Malah saya dorong. Jadi Bang Boyamin, gitu. Tidak perlu tetap harus saksi dipanggil misalnya gitu. Oke, Bang Boyamin, jadi Menkominfo tetap harus dipanggil dong ya, tetap untuk dimintai keterangan seperti itu Kejagung karena penting? Ya justru kalau tidak diminta keterangan malah justru ada pertanyaan menurut saya, karena apapun ini kan bagian dari proses di kementerian itu, dan biasa di KPK Kejaksaan Agung Polri itu misalnya korupsi di sebuah bank cabang misalnya Ponorogo misalnya, tapi direksi banknya ya dipanggil gitu, diminta keterangan bagaimana sistemnya ini, pengawasannya dan lain sebagainya. Belum tentu terlibat loh ya, disclaimer-nya begitu. Baik, nah saya ke Prof. Henry. Prof. Henry, dianggap bahwa keterangan atau apapun kesaksian yang berasal dari Menkominfo Johnny G. Plate ini bisa menjadi kunci, bisa menjadi sebuah titik terang begitu dalam pengusutan kasus ini. Tanggapan Anda? Ya, itu semua adalah kewenangan penyidik. Jadi kalau penyidik melihat bahwa memang harus ada keterangan dari pimpinan puncak Kementerian Kominfo, Kementerian Komunikasi dan Informatika, yaitu kewenangan dari Kejaksaan Agung. Ya, bagi kami ya, katakanlah saya pernah menjadi bagian dari Kominfo, yang penting adalah proses ini itu bisa segera cepat berlalu. Karena apa? Karena kalau dalam hukum itu ada istilah justice delayed, justice denied. Keadilan itu kalau tidak cepat diproses, itu justru memunculkan ketidakadilan. Misalnya contohnya, sekarang dengan kasus seperti ini, itu bakti itu praktis nggak bisa bekerja. Sehingga layanan-layanan, pembangunan maupun maintenance ya, menjaga wilayah 3T dalam konteks infrastruktur itu terganggu. Karena apa? Karena boleh dikatakan sebagian besar pimpinan bakti, bahkan juga sampai ke manajer dan sebagainya, semua gamang semua. Takut. Kenapa? Karena memang ini yang namanya kewenangannya pun menjadi tidak jelas. Direktur utamanya nggak ada, PLT tidak bisa memberikan kebijakan-kebijakan seperti kalau dia sebuah direktur yang sah atau yang sudah utama begitu ya. Ini menjadikan korbannya bukan hanya bakti, tetapi adalah masyarakat di 3T. Mereka yang para pekerja-pekerja di puskesmas, ribuan puskesmas dilayani dengan infrastruktur digital ini, ribuan SD di SD, SMP, bahkan masyarakat, itu jutaan masyarakat di wilayah pinggiran. Ini harus segera diselesaikan supaya apa? Supaya lembaga ini bisa bekerja kembali, transformasi digital, bahkan aktivitas digital yang sangat ditunggu-tunggu masyarakat dan memang dibutuhkan masyarakat bisa berlangsung lagi, bisa berjalan secara normal, bahkan pembangunan bisa dicapai tahun 2024 selesai, begitu loh. Tapi kalau ini tidak selesai, korbannya masyarakat ini. Nah, karena itu Prof, berarti kalau misalnya kesaksian dari Menkominfo ini diperlukan gitu untuk mempercepat proses hukum, ya berarti harus tetap katakanlah dipenuhi ya gitu demi ya kepentingan bersama ini. Ya, ini kan semuanya kan sesuai dengan prosedur penyidikan dan penyelidikan dan penyidikan. Sekarang udah masuk ke penyidikan. Yaitu penyidik, kejaksaan, mereka yang punya kewenangan. Kami sih masyarakat maupun juga saya yang pernah menjadi bagian dari Kominfo ingin segera cepat berlalu. Yang salah segera ditegakkan aturan, diadili, yang memang sekarang dibutuhkan oleh masyarakat dan tidak bersalah, segera mereka bisa dipulihkan kembali untuk segera bekerja. Karena sekali lagi transformasi digital bisa terganggu.
gara-gara kasus ini. Transformasi digital ini sangat besar perannya di dalam pembangunan Indonesia, bahkan menjadi program utama dari Bapak Presiden. Nah, Prof. Henry, kalau misalnya mengingat bahwa memang sudah ada informasi bahwa kerabat dari Menkominfo ini diduga menerima sejumlah dana dalam proyek pembangunan tower BTS 4G tersebut, sehingga ya menjadi sebuah pertanyaan sendiri di mata warga, apakah memang Menkominfo mengetahui atau ya kekhawatirannya Menkominfo benar terlibat gitu terkait dengan hal tersebut. Lagi-lagi karena ini kerabatnya begitu, Prof. Henry. Ya, itu tugas dari penyidik. Kalau penyidik merasa memiliki alat bukti, ya lakukan aja penegakan hukum. Semuanya tergantung dari penyidik. Kita tidak bisa apa-apa, kan tinggal penyidiknya. Maka saya senang kalau ICW itu juga mau awasi juga penyidik-penyidik itu. Baik. Kalau dari Menkominfo sendiri, apakah ada tanggapan, Prof. Henry? Saya nggak tahu, saya udah bukan lagi bagian dari Menkominfo ya. Baik. Kita akan masih tetap menggali lagi terkait dengan penyidikan kasus ini, terutama ketika memang kasus ini menyeret Kementerian Kominfo. Tapi tetaplah bersama kami, Bang Boyamin dan juga Prof. Henry. Kita akan sambung di segmen berikut. MNC News Prime akan segera kembali sesaat lagi.